Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Yang kali ini saya menanggapi sebuah buku yang berjudul Islamic Invasion, ditulis oleh Dr. Robert Murray, seorang misionaris Kristen berkebangsaan Amerika Serikat. Sebelum saya lanjutkan tanggapan saya, terlebih dahulu saya ucapkan selamat hari raya Imlek tahun baru 2577 Kongjili Gongsi Pace. Ini bertepatan dengan tanggal 17 Februari 2026 Masehi, juga bertepatan dengan tanggal 29 Syakban tahun 1447 Hijriah, juga bertepatan dengan tanggal 29 Ruah tahun 1959 Saka. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah. Kini saya tanggapi pernyataan dari Dr. Robert Murray yang diberi judul Ada Kasih Tuhan vs atau versus Kekaburan Kasih Tuhan. Ini terdapat di dalam buku Islamic Invasion halaman 66 sampai dengan halaman 72. Robert Murray menyatakan sebagai berikut: kasih Tuhan merupakan sifat utama dari Tuhan menurut Alkitab, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayatnya 16. Tuhan mempunyai rasa kasih kepada ciptaannya, terutama adalah kepada manusia. Kalau kita pelajari di dalam Al-Quran, kita tidak menemukan kasih sebagai sifat utama Allah, melainkan kemahabesarannya. Allah dalam tanda petik tidak punya perasaan sebagai pencipta terhadap manusia atau ciptaannya. Konsep kasih Tuhan merupakan hal yang asing di dalam Quran suci atau ajaran Islam. Allah yang dalam tanda petik punya perasaan terhadap ciptaannya hanya akan menempatkan Allah secara kerdil setara dengan manusia biasa. Walau pertanyaan kasih ini benar dan perlu, namun lagi-lagi umat muslim menganggap pernyataan tersebut sebagai hujatan terhadap Allah. Wahyu para muslim, saya ulangi lagi, walaupun para muslim sering mengklaim bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih,
Maha Penyayang. Namun sifat-sifat ini tidak pernah disubstansikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Hubungan pengalaman para muslim dengan realitas kerahiman Allah Subhanahu wa Ta'ala amat kabur. Mereka tidak pernah mengenal Tuhan Elohim yang berkorban bagi umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap telah Maha Rahim oleh para muslim karena memberi hujan, embun, sinar, udara, dan lain-lain secara gratis. Oleh para Kristiani lebih dianggap sebagai tanggung jawab Tuhan Elohim, bukan kasih yang berkorban. Tanggapan saya atas pernyataan Dr. Robert Murray itu adalah sebagai berikut. Jika kita baca Yohanes 3 ayat 16 yang oleh Dr. Robert Murray dijadikan landasan pernyataannya ini, kita akan menemukan bahwa inilah suatu kepalsuan besar yang dibangga-banggakan oleh para Kristiani semacam Dr. Robert Murray itu. Di akhir ayat di dalam Yohanes 3 pas ayat 16 itu adalah sebagai berikut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Surat Yohanes pasal 3 ayatnya 16. Pernyataan anaknya yang tunggal ini bertentangan dengan ayat yang berikut ini. Saya bacakan kontradiksi itu. Ini terdapat di dalam surat Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka coba ini digarisbawahi, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukainya atau disukai mereka. Inilah kontradiksi yang luar biasa. Di satu sisi di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan anak tunggal, tetapi di sisi lain di dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai ayat 2 itu dikatakan anak-anak Allah. Jadi bukan hanya anak Allah satu saja, tetapi anak-anak Allah. Anak Allah itu
lebih dari satu, atau bisa kita katakan sebagai banyak, karena dalam konteks ini mereka melihat anak-anak manusia perempuan yang cantik-cantik itu. Inilah pertentangan yang mungkin bisa dijelaskan oleh Dr. Robert Moore atau siapapun yang sepaham dengan Robert Moore itu. Jadi saya lanjutkan lagi. Aduhai enaknya hanya percaya saja. Hanya percaya saja hidupnya menjadi kekal dan tidak binasa. Dan inilah juga suatu kebohongan besar yang tidak ada buktinya sama sekali. Dari dahulu kala, sejak zaman Yesus Kristus masih di dunia ini hingga sekarang ini, tidak seorang Kristen pun yang percaya akan ayat itu hidupnya kekal. Mereka semua juga mati. Bahkan Yohanes pun yang menyampaikan ayat ini juga mati. Para pendeta, para pastor, bahkan para pemimpin tertinggi, para paus juga mati. Tidak ada yang kekal, semuanya bisa kita katakan sebagai binasa juga. Kasih Tuhan macam apa pula ini, yang tidak pernah terbukti sama sekali. Hingga sekarang ini para Kristiani yang mempercayai ayat ini 100% telah berjumlah ribuan juta jiwa. Namun tidak seorang pun yang hidup kekal. Semuanya binasa, semuanya mati, semuanya termasuk juga para penulis penghujat Al-Quran semacam Dr. Robert Moore ini juga mati. Allah tidak punya perasaan. Ini adalah sebuah pernyataan yang benar-benar bodoh, sebodoh-bodohnya manusia. Sebab dalam tanda petik perasaannya itu meliputi dan menjangkau semua perasaan manusia. Sedangkan perasaan semua manusia itu tidak bisa menjangkau perasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebenarnya yang terjadi. Para Kristiani semacam Dr. Robert Moore ini punya mata tetapi tidak untuk melihat, punya telinga tetapi tidak untuk mendengar, punya hati tetapi tidak punya perasaan, seperti yang ditulis oleh Matius pasal 13 ayatnya 13. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita cukupkan sekian dulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah.
ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.